Sebenarnya alasannya bukan karena mau lepas hijab, karena kalau mau lepas hijab sebenarnya tinggal lepas aja, nggak jadi satu alasan kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya menemukan kedamaian. Sebenarnya karena dulu mungkin basicnya kuliah di Universitas Katolik kali ya, jadi sedikit banyak belajar bahwa ada cinta kasih yang sangat universal di sana. Sama sekali bukan karena pengen lepas hijab. Aku pakai hijab itu malah dari SMP. Belajar Islam pun dari bukan dari SMP, dari TK, Bukan dari SMP, dari TK. Aku 12 tahun di yayasan Muhammadiyah gitu ngaji, belajar banyak. Tapi aku menemukan kedamaian di tempat lain. Jadi bukan karena mau lepas hijab. Aku nggak pernah mau lepas hijab. Ya, karena menurut aku, ya, I look good with my hijab. Hijab tuh bukan alasan untuk pindah agama. Di dalam hatiku, aku nemuin kedamaian yang lain yang mungkin gak semua orang bisa ngerti. Kalau ditanya, apakah ada satu ayat spesifik yang bikin pengen pindah, sebenarnya nggak ada. Tapi mempelajari hampir keseluruhannya yang kemudian akhirnya bikin jatuh cinta sama kedamaiannya. Favorit atau enggak ada. Ayat favorit aku itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, kalau ini pendapatnya sama banget. Karena aku mulai jatuh cinta itu 2013. 2017 aku nikah sama muslim, nggak ada hubungannya sama cowok. Ya walaupun hubungan pernikahannya nggak bertahan lama ya, 21 akhirnya udahan gitu. Tapi mencintai Tuhan bukan karena laki-laki. Wah, ini komentar yang paling bikin aku sedih sih. Aku di kantor yang sekarang itu baru dari tahun lalu. Aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013. Jadi nggak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen. Terus perlu diketahui lagi, abang-abangku di kantor pengacara itu tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab, soal keimanan kami masing-masing. Bahkan awal-awal aku di kantor, aku sering minta izin kalau ada agenda hari Minggu yang harus ketemu klien gitu, misalnya minta izin ke bos aku, ke abang aku untuk, "Bang, maaf, ayah cuman bisa sampai jam 4, soalnya nanti jam 5 mau gereja." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Villa. Semoga kita selalu dikuatkan iman dan imun dan juga agama Islam menetap dalam hati kita sampai kita menjemput asal, karena jangan sampai kita mati selain dalam keadaan Islam. Sahabat Iwan Villa, di sini saya menemukan seorang wanita, ya, kelihatannya dia Chinese gitu ya, karena ini menurut saya sih, kalau menurut sahabat Iwan Villa bolehlah berpendapat lain, dilihat dari matanya yang sudah begitu sipit gitu ya, dan ya begitulah kira-kira tampilannya orang Cina, yang biasanya orang Cina ini memang kebanyakan kan pemeluk agama Katolik. Maaf, saya tidak mendiskreditkan apapun di sini. Yang saya mau tanggapi adalah di mana wanita ini mengatakan bahwa dia adalah seorang murtadin dan dia baru menemukan ajaran Kristus itu sejak tahun 2013 gitu ya. Kemudian kalau tidak salah tadi dia mengatakan bahwa dia itu murtad pada tahun 2021 setelah dia bercerai dengan suaminya pada tahun 2021, di mana usia pernikahannya itu baru sekitar 4 tahun. Ya, dia mengaku menikah dia menikah pada tahun 2017 dan 2021 dia bercerai. Kemudian dia menjadi murtad. Namun sama seperti serigala-serigala yang lain ya, begitu kalau misalkan seorang pria murtad kemudian menjadi pendeta, dia itu paling anti melepaskan kopiahnya ya. Bahkan ada yang memakai
sorban dikalungkan. Kalau kopiah oke lah, itu general milik siapapun boleh. Tetapi kalau sorban dikalungkan di leher, ya, dikalungkan di leher, itu sorry, itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan memang kebanyakan seperti itu, serigala-serigala berbulu domba ini dia akan selalu menyamar menjadi seolah-olah dia tampil seolah-olah dia muslimah, atau seolah-olah dia menggunakan pakaian yang syar'i begitu, ya. Sahabat Iwan Villa pasti sering melihatlah ketika ada seorang pendeta masih memakai kopiah, kemudian memakai surban yang diselendangkan di leher, itu kan sudah biasa yang kayak begitu. Nah, ini seorang betina ya dari kekristenan. Saya yakin dia bukan murtadin karena memang wajahnya juga sudah China. Mungkin dia memang sudah asli Katolik dari awal ya. Cuman saya mencoba mencari kesesuaian wajah dia ini sebetulnya siapa. Ya, ini video yang diunggah oleh channel Ruang Bersaksi 4 bulan yang lalu ya. Tetapi saya menemukan video yang wajahnya mirip dengan orang ini ya. Orang si pengaku murtadin ini, serigala berbulu domba ini. Wajahnya mirip sekali, siapakah dia? Di dalam video beberapa tahun yang lalu, dia ini mirip sekali dengan anaknya Fadilah Hafiz Laknatullah. Ya, namanya juga pakai nama Islam, Fadilah Hafiz gitu ya. Tapi si Fadilah Hafiz ini adalah seorang penghujat dari kekristenan yang suka menghujat Islam. Dan sama ketika si Fadilah Hafiz ini live ya, Fadilah Hafiz ini live, dia itu selalu memakai cadar dan berkerudung. Ya, katanya dia dari Kristen Koptik katanya gitu, sehingga dia masih suka pakai kerudung. Dan dia juga pernah mengaku sebagai murtadin. Berikut adalah Fadilah Hafiz. Tuhan mulai pulihkan kehidupan saya. Saya itu kalau dibilang perjalanan hidup saya ikut Tuhan, itu saya bisa melayani Tuhan itu baru 2017. Baru saya bilang 100% saya ingin melayani Tuhan. 100% saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi banyak sekali pergumulan hidup yang bertubi-tubi yang saya dapati ya. Yang itu saya pernah kena okultisme juga ya. Dan inilah sahabat Iwan Villa, sosok yang saya curigai sebagai ibu kandung dari wanita di video yang pertama tadi. Dia memberikan nama dirinya adalah Fadilah Hafiz. Dia mengaku sebagai Hafiz Quran. Kalau tentang bagaimana cara dia menghujat Islam, saya pikir tidak perlu saya tampilkan karena bukan di situ bagian konten saya di yang sekarang ini. Kalau sahabat Villa sering nonton video saya yang tentang Heri Ikim, itu salah satunya di dalamnya ada si Fadilah Hafiz ini yang juga sering menjadi narasumber di channelnya Heri Ikim ya, Heri Kristanto Ikim. Sahabat Iwan Villa, dari dua wajah ini saja ibu dan anak kelihatan memang ada kemiripan ya, seperti mata, dahi, dan ada kemiripannya. Kemudian bagaimana saya menjadikan ini sebuah bukti bahwa kedua orang ini yang tadi yang berjilbab dengan Ibu Fadilah Hafiz ini adalah mereka memang satu keluarga, sama-sama serigala berbulu domba. Saya menemukan video bagus yang videonya itu kira-kira diupload sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Dan uniknya Ibu Fadilah Hafiz ini mungkin dia lupa ya kalau dia itu sedang memakai hijab, memakai penutup muka, tetapi tangannya masih kelihatan. Jadi sebetulnya Allah itu ingin mempermalukan mereka dengan cara ini sebetulnya. Jadi kelihatan muslimah banget gitu ya, tetapi lengannya sampai sikunya masih kelihatan. Lupa dia itu kalau dia itu Kristen. Berikut adalah videonya ketika mereka berdua sama-sama tidak menggunakan jilbab. Jadi apa kabarnya kalian? Oh ya, ini aku mau kenalin, ada teman. Hai guys, salam kenal semuanya, aku Laura. Iya. Aduh, aku gak enak banget ya. Suaraku jelas nggak ya teman-teman? Kebetulan ini kita para kebetulan ini kita para murtadin lagi pada ngumpul. Ya, untuk melihat gerhana bulan merah rame-rame, oke? Ya, bentar ya Kak ya, ntar aku balik lagi, oke? Sekarang aku jadi reporter ya, aku mau panggilin temen dong. Kapan lagi bisa ikut gabung nggak? Ya. Halo, salam Pak. Halo. salon pas kalau di Bamtri kayak gitu, salon pas. Tuhan,
Ini mau lihat nggak mau lihat? Puji Tuhan, haleluya luar biasa. Ayo. Ya, halo itu siapa itu tadi? Ayo. Ini siapa? Ini siapa? Halo Ibu, Siapa siapa ya? Ibu? Halo Ibu, siapa Ibu namanya? Saya Ibu siapa ya? Saya lupa. Ya Amnesia. tap ya, tap. Saya amnesia. Ibu Fadila ya, Ibu Fadila ya, Ibu Fadila ya. Ini rame banget. Selain ada Bu Fadila, ada jeng jangan nengok. Inilah kedua betina yang saya curigai sebagai serigala berbulu domba itu tadi ya. Jadi ketika mereka itu live formal di YouTube manapun, di YouTube-nya penghujat-penghujat ya, biasanya mereka berdua ini menggunakan hijab atau jilbab, tetapi ketika mereka keluar rumah dan bersantai, hijabnya dibuka. Tujuannya apa? Ya tentu sahabat Iwan Villa sudah bisa menyimpulkan ya bahwa ya beginilah pekerjaan-pekerjaan orang-orang Kristen itu ketika ingin mendapatkan murtadin baru gitu ya. Tetapi saya yakin itu tidak akan pernah berhasil, dan dengan diuploadnya hal yang semacam ini secara masif dan ramai-ramai gitu ya, diupload kemudian atau mungkin dibantu di-share gitu ya, itu justru akan membantu saudara-saudara kita tercegah dari pemurtatan, indomisasi, dan rudalisasi. Semoga Allah selalu menjaga kita dan semoga kita dijadikan umat yang berpegangan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.